Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Bawelan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bawelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kali kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir amin. Terima kasih sekali sahabat dan ibu guru, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengatakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi budaya positif. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Terima kasih sekali. Pada saat ini destinasi Modul 1.4 budaya positif Sekretariat Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliani Masari dan saya sendiri Kapriani. Untuk yang selanjutnya sambutan dari kepala sekolah. Monggo. Mungkin kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi boneka dan binatang, tapi juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Karena budaya positif tidak ada kita, budaya positif ini harus selalu kita dididik supaya anak-anak kita, peserta didik kita memiliki adab, sopan santun, kegiatan yang positif yang dilakukan dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Inilah yang membekali putra putri kita semua sehingga menjadi anak yang baik, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, sehingga mendapatkan prestasi yang kita inginkan dengan melalui budaya positif ini. Jadi semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, dari awal sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun juga, dan nantinya mendapatkan manfaat bagi kita semua sampai di
nanti bisa lancar, sukses, mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan destinasi pada hari ini, baik itu tempat untuk ukurannya, ya mungkin banyak yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu mau untuk memaafkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rika dan Bu Rana atas dukungan. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas sambutannya Ibu Mulyantini. Selanjutnya kita masuk ke sesi materi, penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianti Ratnasari. Untuk Ibu Yulianti, waktu sepenuhnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Untuk presentasinya nanti dibagi menjadi dua sesi, Bu. Sesi pertama nanti dengan saya, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Rika. Baik, pada hari ini saya dan Bu Rika akan mendiseminasikan materi yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada tujuan pendidikan nih. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat yang sudah ada pada anak, supaya mencapai kebahagiaan. Baik, selanjutnya untuk budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan Bu Mulyantini di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, contohnya banyak sekali. Seperti setiap pagi kami Bapak Ibu guru menyambut anak-anak, dan kami membiasakan 6S nih. 6S apa saja Bapak Ibu? Senyum, sapa, salim, salam, santun, dan sopan gitu. 6S. Kemudian masih ada budaya positif lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu gitu. Nah, ini adalah tema yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Jadi di modul 1.4 itu tentang budaya positif ada 7 konsep. Nanti saya akan membawakan dari nomor 1 sampai 4. Oke. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, restitusi posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti saya nomor 1, 2, 3, dan 4. Baik,
yang pertama kita ke perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi kalau zamannya saya, zamannya Bapak Ibu semua mungkin dulu itu sistem belajarnya guru yang jadi center atau berpusat pada guru. Jadi anak-anak itu cenderung pasif ya, guru yang aktif, guru yang sering berbicara, menenangkan dan seterusnya. Nah ini untuk perubahan paradigma belajar yang sekarang itu dirubah, dibalik. Jadi sekarang itu lebih berpusat pada murid. Jadi malah guru itu sedikit berbicara, sedikit bertindak, jadi sifatnya hanya mengarahkan saja. Nanti anak-anak yang lebih aktif mencari dan menggali ilmu pengetahuannya sendiri. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan dari budaya positif itu supaya anak-anak mempunyai karakter yang bagus, mempunyai nilai-nilai yang tergantung di profil belajar masing-masing. Bapak Ibu, di sini kami menyediakan sebuah ilustrasi, bisa dibaca dalam hati dulu guys sambil saya membacakan. Ada ilustrasi ini ya, namanya kegiatan cobalah buka. Nah, pada ilustrasi ini Anda itu adalah A. Nah, tugas Anda adalah menempelkan salah satu tangan Anda, dan kemudian di dalam kepala tangan Anda itu Anda bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga, sangat penting untuk kehidupan Anda. Kemudian ada satu orang lagi, yaitu rekan Anda, berilah nama itu B, si B ini tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, tugasnya Anda adalah menjaga kepala Anda jangan sampai terbuka. Nah, kemudian si B ini tugasnya adalah membujuk, menghardik, bahkan sampai mengintimidasi, menggoda, menggalitik, memarahi, bahkan sampai menawari uang, mengiming-imingi uang supaya Anda mau membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika Bapak Ibu menjadi si A, apa yang akan Anda lakukan? Boleh dijawab Bapak Ibu? Misalnya di kepala tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga, yang sangat penting sekali. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa Mbak Ayu Aziza? Mempertahankan kepala tangan Anda. Ya, ada lagi? Mempertahankan, sama nggih? Bu Nora? Sama, ya. Mempertahankan sekuat tenaga. Oke, baik. Yang kedua, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol membuka kepalanya? Siapa yang menjadi kontrol membuka mulut itu? Siapa yang bisa mengontrol? Iya, diri kita sendiri. Nah, seperti itu ilustrasinya ya Bapak Ibu. Jadi di budaya positif itu diharapkan ketika budaya positifnya sudah berjalan, sudah sampai bisa membentuk karakter anak. Jadi misalnya si A berangkat gasik, berangkatnya awal sekali. Dia itu alasannya bukan karena takut dimarahi Pak Guru, takut dimarahi Bu Guru, atau takut dihukum dan sebagainya, tapi memang karena si anak ini merasa sudah dari dalam diri sendiri, aku mau berangkat sekolah nasi, berangkat pagi supaya mungkin sambil itu ada sifat disiplin juga, melatih anak disiplin. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada teori, adalah sebuah teori dari Dr. William Fraser. Beliau ini adalah seorang psikiater dan seorang pendidik. Beliau mengembangkan choice theory atau teori pilihan. Kemudian meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu kesalahpahaman
dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, contohnya misalnya si A, ada anak si A sudah diberi peringatan, katakanlah guru sudah mengontrol murid, enak nanti jangan main keluar gerbang. Nah, mungkin di dalam hati si anak itu mungkin dia saat itu memang sedang mau dikontrol, tapi kita tidak tahu 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang, atau 1 jam yang akan datang, si anak itu masih mau dikontrol kita atau tidak. Nah, seperti itu ilustrasinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, bisa jadi dengan bujukan ini, misalnya ada contoh si A diberikan bujukan itu iming-iming, misalnya diberikan iming-iming. Nah, itu mungkin efeknya tidak lama Bapak Ibu. Mungkin saat diiming-iming itu dia mau, tapi setelah tidak ada iming-iming, si anak jadi tidak mau, bisa berubah pikiran lagi. Baik, selanjutnya ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas ganda. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi ketika ada seorang anak melakukan kesalahan, kadang guru malah kayak sedikit mengintimidasi. Jadi anak-anak malah jadi merasa bersalah. Contohnya misalnya ada si A dan si B bertengkar. Si B sampai kepalanya bocor misalnya. Nah, si A ini kita panggil, guru memanggil, kemudian dikasih kasih pejangan dan lain-lain, diwawancari. Nah, guru malah memojokkan anak, membuat anak merasa bersalah. Tujuan guru mungkin supaya si anak ini bisa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tapi ternyata itu salah nih Bapak Ibu. Kalau kita sebagai seorang guru membuat merasa bersalah kepada anak itu tidak boleh. Karena jadi nanti anak mindsetnya hanya ada penilaian negatif juga tentang dirinya sendiri. Itu nanti kasihan anaknya. Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kalau di sekolah kita sebagai seorang guru merasa kita itu paling dewasa, merasa paling mengerti, kadang si anak ini harus manut, kudu manut. Nah, seperti itu. Padahal sejatinya seperti itu tidak boleh. Mungkin ada kalanya ada 1 atau 2 anak itu tidak mau dipaksa. Ya, mungkin ada hal yang tidak disukai si anak, tapi si guru memaksa. Itu nanti efeknya jadi kurang bagus juga. Bisa jadi malah nanti si anak ini menjadi benci atau mungkin malah meninggalkan kesan negatif saat si anak ini sudah besar. Nanti yang dieling-eling, yang diingat-ingat, kalau sama bu itu kayak gini aku nggak suka. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk topik yang kedua yaitu disiplin positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Boleh dijawab menggunakan mic. Saya mungkin bisa dimulai dari ibu kepala. Disiplin adalah segala tingkah laku kita yang tidak berubah atau yang
garis bawahi karena nggih Bu mentaati peraturan nggih. Baik, selanjutnya mungkin satu lagi dari Pak Eka, menurut Pak Eka disiplin itu apa nih Pak Eka? Kita bisa sama seperti Ibu Kepala ya, disiplin kan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Sama nggih, bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Baik, next. Nah, disiplin ini nggih Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Di situ sudah saya cetak merah nih, ada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Jadi disiplin itu sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggih Bapak Ibu apa nilai-nilai atau dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja Bu Sakti? Ya, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, terakhir mandiri. Betul sekali, terima kasih Bu Serti. Ini guys Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan kurikulum ada materi P5 juga yang di sana juga termuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian maupun hukuman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya si A mengerjakan tugas dengan rajin, mengerjakan PR dengan tertib, itu alasan dia mengerjakan PR, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dengan rajin itu bukan alasan karena ingin dipuji dan dialam sama Bapak Ibu guru itu tidak, tapi murni karena motivasi yang ada di dalam sendiri, karena merasa si anak itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk topik yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, tadi saya sudah memberikan contoh misalnya ada si A, seorang anak. Si A datangnya tidak pernah terlambat. Nah, tidak pernah terlambat, tapi ternyata si anak ini takut terlambat karena takut dimarahi oleh bapak ibu guru atau nanti takut dihukum. Nah, ini masih motivasinya masih eksternal, ada motivasi dari luar, belum dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya si A sering sekali membantu bapak ibu guru, membawakan tasnya, membawakan buku-bukunya dan lain sebagainya. Tapi ternyata si anak itu melakukan hal tersebut karena ingin mendapat pujian atau mungkin ingin diberi imbalan, mungkin nanti diberi jajan sama bapak ibu guru. Nah, itu juga masih motivasinya masih dari luar, belum dari diri sendiri, belum dari kesadaran diri sendiri. Atau mungkin dari kita sebagai guru misalnya, kita datang kasih
tidak pernah terlambat. Tapi guru itu ingin melakukan hal itu karena ingin dipuji sama ibu kepala, biar dialog sama ibu kepala. Itu juga motivasi eksternal, belum dari kesadaran diri sendiri. Kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang tertinggi. Nah, ini disebut motivasi internal. Tadi yang sudah saya sampaikan, ini motivasi yang sudah memang dari diri sendiri. Contohnya si A melakukan misalnya seperti mengerjakan tugas dengan rajin, mengerjakan PR dengan tertib, itu memang murni dari dirinya sendiri, merasa itu adalah tanggung jawab saya, bukan karena motivasi dari luar seperti ingin dipuji, takut dihukum dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini ada kaitannya dengan disiplin positif, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu bisa membaca sambil saya membacakan juga. Di sini ada sebuah cerita pendek. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun menjadi semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu adalah sebuah ilustrasi di kelasnya Pak Seno. Kemudian ada dua pertanyaan. Bisa kita tolong dibagikan post-itnya. Setelah ini saya ingin meminta jawaban dari Bapak Ibu untuk dituliskan di kertas yang sudah disediakan. Pertanyaannya ada dua, nanti dijawab nih. Boleh diberi nama, tidak apa-apa. Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Disertai alasannya mengapa. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Beserta alasannya. Moga Bapak Ibu jawabannya bebas, tidak dinilai Bapak Ibu, santai saja.
sudah selesai bisa dikumpulkan, kemudian bisa menuliskan kembali jawaban untuk soal kedua. Sambil saya bacakan ya, sambil menunggu yang belum selesai. Dari Bu Septi, pertanyaan yang pertama, Bu Septi tidak setuju karena tindakan Pak Seno termasuk mempermalukan IFA di depan teman-temannya dan cenderung tindakan yang tidak seharusnya dicontohkan kepada murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya Bu Azizah ya. Bu Azizah juga menjawab tidak setuju karena tindakan Pak Seno tidak memberikan solusi. Mohon maaf, ini punya Bu Nora, mohon maaf. Dari Bu Nora menjawab tidak setuju. Bu Nora menjawab tidak setuju karena tindakan Pak Seno tidak memberikan solusi, tapi malah lebih menyakiti perasaan IFA. Oke. Selanjutnya dari Bu Lina. Bu Lina juga tidak setuju karena perbuatan Pak Seno sudah termasuk 3 dosa besar. Berdosa sekali ya Pak Seno. Selanjutnya dari Ibu Zaitin juga tidak setuju karena bisa membuat malu IFA di hadapan teman-temannya. Dari Bu Azizah juga tidak setuju karena secara tidak langsung sudah mempermalukan peserta didik. Betul. Selanjutnya dari Pak Eka juga tidak setuju karena tanpa menegur siswa lain yang menertawakan atau bahkan menyuruhnya maju ke depan dikhawatirkan akan mengganggu mental dan perkembangan anak. Bu Mulyantini juga tidak setuju ya karena membuat Ivan merasa tidak nyaman. Tidak setuju juga Pak Seno mempermalukan di depan teman-temannya. Rata-rata sebagian besar semuanya menjawab tidak setuju. Saya juga tidak setuju Bapak Ibu. Kalau saya di posisi IFA juga saya pasti jadinya malu dan mungkin saya jadi mau ke sekolah jadi takut. Iya takut. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Boleh dijawab langsung saja. Apa Bu Sakti? Menurut Bu Sakti? Hukuman. Menurut Bu Sakti hukuman. Menurut Bu Mulyantini hukuman juga. Ya. Hukumannya. Oke ya. Baik, hukuman ya. Selanjutnya Pak Eka, menurut Pak Eka apa hukuman ya? Baik. Menurut saya pribadi juga itu adalah sebuah hukuman ya. Karena kalau hukuman itu sepihak dilakukan oleh guru ya. Tidak ada diskusi, tidak ada rembukan dulu, tahu-tahu langsung diberikan hukuman. Selanjutnya, di sini sudah ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya, kalau hukuman seperti apa, konsekuensi yang bagaimana, restitusi yang bagaimana. Dari situ mungkin terlihat ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi itu kalau hukuman sekali lagi itu lebih menyakiti anak, baik secara fisik maupun mental. Kemudian biasanya hukuman itu hanya sepihak, dari guru atau dari satu orang. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi sebagai ada hubungan sebab dan akibat. Contohnya seperti tadi, si A misalnya mencoret-coret sebuah meja, kemudian konsekuensinya adalah dia harus membersihkan meja tersebut. Nah, itu lebih ke tindakan. Jadi si anak ini bisa punya inisiatif. Oh, karena aku sudah mencoret-coret tembok misalnya, saya harus membersihkan tanpa ada campur tangan dari si gurunya. Kemudian kalau untuk restitusi ini siswa atau anak diberikan pilihan, dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti si anak ini bisa kembali ke kelompoknya
Kalau tadi yang konsekuensi itu lebih ke tindakan, tapi kalau untuk restitusi ini lebih ke karakternya. Jadi ketika sudah mendapat restitusi atau restitusi, si anak ini bisa menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya kita berlatih ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus yang pertama. Nanti Bapak Ibu jawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena sudah mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki atau modok sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita cek dulu mungkin jawabannya Bapak Ibu. Wah, ternyata betul semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi sudah bisa memahami mungkin perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, selanjutnya ke poin yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Prinsip universal berarti lebih umum, lebih luas, yang sudah disepakati secara bersama-sama, secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira kenapa ya kita kok saat berkendara menggunakan sepeda motor harus memakai helm, Bapak Ibu? Alasannya apa Bapak Ibu? Apakah takut ditilang? Iya, demi keamanan, demi keselamatan kita sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus rajin mencuci tangan, mungkin dan memakai masker? Kira-kira apa Bapak Ibu? Demi kesehatan, ya, demi kesehatan kita, demi keselamatan kita. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu di sini ada diagram di situ yang warna ungu itu peraturan kelas. Peraturan kelas ini lingkupnya paling kecil di budaya positif. Jadi misalnya peraturan kelas, kemudian setelah peraturan kelas itu nanti menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan, bisa berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan atau menciptakan suasana atau lingkungan yang positif di sekolah. Kemudian kalau sudah lingkungan sudah positif, maka menjadi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Lebih abstrak itu apa nih? Lebih luas kalau abstraknya lebih luas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya Bapak Ibu, peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu jelas itu peraturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Contohnya di kalimatnya menjadi jagalah kebersihan lingkungan, yang seperti itu. Jadi maknanya lebih luas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi sudah saya berikan contoh,
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada kata tidak. Kalau peraturan itu biasanya ada kata tidak boleh, apalagi dilarang, apalagi jangan. Contoh, jangan berlari-lari di kelas misalnya. Tidak boleh mencoret-coret tembok, atau apa lagi? Dilarang apa Bu contohnya? Ya, dilarang berkata kasar. Itu adalah contoh dari peraturan. Kalau di keyakinan kelas itu tidak ada kalimat atau pernyataan yang negatif. Jadi yang negatif tidak, jangan ataupun dilarang itu dihilangkan. Diganti menjadi pernyataan yang lebih positif. Seperti tadi contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan diganti menjadi jagalah kebersihan, mungkin buanglah sampah di tempat sampah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak dan dipahami oleh anak. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi real ya, jadi bisa dilaksanakan betul-betul oleh anak. Yang kelima, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh hanya gurunya saja ini yang sudah mendesain ini 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Tidak seperti itu. Tapi kita tanya kepada siswa, kepada semua anak, anak-anak menginginkan kelas yang seperti apa sih? Anak-anak kalau belajar suasananya ingin seperti apa sih? Anak-anak kalau dengan teman harus bagaimana sih dan sebagainya. Jadi anak-anak terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya semua warga kelas ikut. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini ada peninjauan atau evaluasi. Kira-kira keyakinan yang sudah dibuat misalnya 1 sampai 5 itu sudah bisa dijalankan belum? Apakah perlu tambahan atau mungkin ada yang perlu diganti dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah perbedaan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Di situ ada nilai kebajikan yang dituju. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang kita tuju atau yang kita inginkan itu adalah anak bisa mempunyai sifat tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang kita inginkan adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah ini nilai kebajikannya adalah untuk alasan kesehatan dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 1. Jadi setelah saya bertanya kepada anak-anak setuju dengan kesepakatan yang sudah dibuat, anak-anak membuat semacam sign atau tanda tempel seperti cap jempol, bahwa anak-anak itu sudah menyetujuinya untuk melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat. Selanjutnya ini adalah hasil sosialisasi keyakinan dari kelas 3, dari kelasnya Bu Nike. Ada 5 keyakinan kelas. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak paham, yang penting anak bisa melaksanakan. Baik Bapak Ibu, demikian sesi pertama dari saya, penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nike untuk topik kelima dan seterusnya. Kepada waktu saya serahkan kepada Bu Nike.
Terima kasih sekali. Langsung saja nih Bapak Ibu, karena waktu juga sudah siang. Saya menyampaikan 3 materi. Salah satunya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia ada yang pertama bertahan hidup atau survival. Ada fisiologis, ada keamanan, ada sosial. Ini contoh fisiologis. Kita makan dan minum ini termasuk kebutuhan paling pokok. Kebutuhan paling pokok untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan cara bekerja. Untuk mendapatkan makan dan minum, kita harus bekerja terlebih dahulu. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ada udara, ada istirahat, suhu tubuh yang stabil agar kita selalu sehat. Selanjutnya bertahan hidup untuk keamanan, perlindungan dari bahaya, keamanan finansial, keamanan kesehatan. Selanjutnya sosial, ada rasa memiliki dan dimiliki, ada cinta dan kasih sayang. Ini nanti bertahan hidup yang sosial ini juga masuk ke sosial cinta dan kasih sayang. Selanjutnya rasa diterima. Nah ini kasih sayang, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kasih sayang. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang meliputi cinta keluarga, cinta dengan pasangan, cinta dengan diri sendiri. Nah ini paling penting malah cinta dengan diri sendiri. Karena sebelum kita mencintai orang lain atau sebelum kita menyayangi orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Karena kenapa Bapak Ibu? Sebelum itu, misalnya saya mencintai suami saya, tapi saya harus mencintai diri saya sendiri. Bagaimana saya menjadi seorang, misalnya istri yang baik, bagaimana saya menjadi ibu yang baik. Kadang kan kita manusia juga ada masa-masa emosi, ada masa-masa stres. Nah, kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Selanjutnya kebutuhan akan rasa terhubung, merasa menjadi bagian dari kelompok seperti sekarang ini yang sedang kita lakukan. Mempunyai teman sepermainan, merasa dibutuhkan. Nah ini merasa dibutuhkan berarti kalau yuk kita ajak kemana, yuk kita ajak kemana, misalnya teman kita, kalau kita ada teman yang bepergian tetapi kita tidak diajak, rasanya gimana gitu ya Bu? Ada perasaan jadi yang orang diajak, kok yang orang ini. Nah ternyata itu masuk ke kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan akan pengakuan dan apresiasi. Ini ada dihargai atas prestasi, diterima pendapatnya, merasa dihormati. Merasa dihormati ini juga sebenarnya ini kebutuhan juga. Diperlakukan dengan hormat dan sopan, ini termasuk kebutuhan dasar manusia atau tidak dicuekin, tidak disepelekan. Selanjutnya kebutuhan akan keamanan emosional, rasa aman dan percaya, bebas dari kecemasan, stabilitas emosional. Ini contohnya. Lanjut bulan. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Ada kebebasan fisik, contohnya kebebasan bergerak, kebebasan memilih, kebebasan dari penahanan. Nah ini kebebasan bergerak. Kalau misalnya kita bahasa Jawanya digadung itu kira-kira kita seperti apa Bu? Stres tidak stres ya? Ya. Seperti burung dalam sangkar. Nah ini juga termasuk tidak itu ya kebebasan
Kebebasan selanjutnya, kebebasan sosial, kebebasan berekspresi yang sedang saya lakukan. Ini termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul yang sedang kita lakukan, kebebasan beragama, kebebasan politik. Kebebasan beragama itu keyakinan kita kepada Sang Khalik atau yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Bebas kita mau memilih apa, itu karena keyakinan kita. Saya maksudnya ini. Selanjutnya kebebasan psikologis, itu ada otonomi, ada kebebasan dari rasa takut. Ini maksudnya kebebasan dari rasa takut yang berlebihan, seperti takut gagal atau takut akan pendapat orang lain. Tadi saya sebelum melakukan diseminasi ini sebenarnya saya juga ada rasa takut ya Bu, kayak grogi gitu loh. Iya, ini termasuk saya belum mendapatkan kebutuhan dasar manusia yang kebebasan. Lancar enggak, gagal enggak. Saya lanjutkan. Kebebasan dari ketergantungan, kebebasan dari ketergantungan pada orang lain atau pada suatu hal. Terus kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Ini tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa harus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Tidak usah tiru-tiru. Misalnya si A memang sukanya jalan-jalan berbelanja. Kalau kita memang itu bukan kebutuhan primer atau pokok, besok-besok itu sudah tidak apa-apa. Lanjut Bu. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan fisik, ada sensasi, pengalaman fisik yang menyenangkan seperti makan makanan enak, mendengarkan musik atau melakukan olahraga. Kenyamanan, kondisi fisik yang nyaman seperti tidur nyenyak, bersantai di tempat yang tenang atau mengenakan pakaian yang nyaman. Kesenangan psikologis, ada prestasi, belajar hal baru, kreativitas, hubungan sosial. Selanjutnya kesenangan spiritual, ada ketenangan batin, ada koneksi dengan alam, dan ada keyakinan. Kenapa kita kadang kalau ada di pantai merasa nyaman, atau kita ada di gunung rasanya damai sekali. Ini termasuk 5 dasar kebutuhan manusia, kesenangan. Selanjutnya kesenangan materi, ada memiliki barang, ada status sosial. Ini tidak dipungkiri wanita perempuan suka ya Bu untuk yang di kesenangan materi. Dilanjutkan Bu. Ada yang kelima, penguasaan keterampilan, meliputi mempelajari hal baru, meningkatkan kemampuan, mencapai tingkat keahlian, penguasaan lingkungan, mengontrol lingkungan, menjelajahi lingkungan. Jadi mengontrol lingkungan ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar seperti mengatur rumah, tempat kerja atau komunitas. Termasuk kemarin yang Ibu kalian melakukan PKK itu. Ya, ini termasuk ya penguasaan diri, mengendalikan emosi, memiliki disiplin diri, memiliki kepercayaan diri, penguasaan atas orang lain, mempengaruhi orang lain, memimpin orang lain, membangun hubungan. Ini ada 5 dasar. Selanjutnya ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nyuwun bekal batire. Yang pertama, pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu di sini. Pertanyaan nomor 1. Silakan Bu Zati, monggo. Apa yang akan Bu Zati lakukan jika menjadi Bu Ria? Jika saya menjadi Bu Ria dalam menghadapi situasi
Agus yang sering kali meminta bekal makan siang, yang pertama saya lakukan adalah mengkonfirmasi dulu apakah betul Agus melakukan hal tersebut. Kemudian juga menanyakan alasannya apa, kenapa kok sering meminta bekal makan siang kepada teman-teman. Itu yang pertama saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Berarti poinnya dari Bu Septi yaitu menanyakan dulu ya Bu. Menanyakan dulu betul Agus melakukannya atau tidak, konfirmasi. Setelah itu Bu Septi akan bertanya alasannya kenapa Agus melakukan itu. Nah ini betul sekali. Kita tidak serta-merta langsung menghukum. Kenapa nggak bekal? Ibumu nggak masak ya? Juga tidak boleh seperti ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Monggo siapa yang mau menjawab? Mungkin Bu Ziza, silakan Bu Ziza. Mungkin dari beberapa alasan, salah satunya adalah karena saking laparnya mungkin, jadi terpaksa untuk meminta bekal makan siang punya teman-temannya. Mungkin di rumah belum sempat sarapan, ibunya sibuk sekali sehingga belum bisa untuk masak dan lain sebagainya, sehingga Agus melakukan hal tersebut. Terima kasih sekali Bu Ziza. Dari jawaban Bu Ziza berarti keadaan Agus belum sarapan gitu ya Bu ya. Ya, next Bu Ratna. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ini termasuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Teman Agus mencari perhatian mungkin ya ini ya. Ya. Ini termasuk kebutuhannya Agus, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini penguasaan atau power. Bahasa saya ini brutal. Ini tidak boleh. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng. Nah, ini yang paling tidak boleh. Ternyata Agus hanya iseng. Ini kesenangan atau apa? Setelah dia mirip temannya, dia merasa ya. Kalau bahasa Jawanya syukurin. Nah, ini tidak boleh. Next. Contoh kasus 2, Benny adalah anak kelas 3 yang sangat suka menggambar. Saat sekolah mengadakan lomba mewarnai, Benny sangat bersemangat ingin ikut. Ia sudah menyiapkan gambar terbaiknya dan yakin akan menang. Namun saat hari lomba tiba, pensil warna kesayangan Benny hilang. Dari kasus ini, Benny membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Next week. Nah, ini dari kasusnya Benny, kebutuhan fisiologis. Benny merasa sedikit tegang dan gugup karena kehilangan pensil warnanya. Ketegangan ini bisa mempengaruhi konsentrasinya saat menggambar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Benny merasa tidak aman karena khawatir dia tidak bisa menyelesaikan gambarnya. Lalu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Benny berharap jika gurunya mau meminjamkannya. Nah, ini ternyata kadang dalam diam siswa atau anak-anak kita kadang ada yang tidak berani mengungkapkan, Bu. Loh, moga-moga gurunya ngirihi ya, tapi tidak berani mengungkapkan. Nah, kita sebagai guru memfasilitasi, sebagai guru, sebagai orang tua, apa yang dibutuhkan siswa. Loh, kok nggak dibawa? Kenapa Mas? Ketinggalan Mas? Ya udah, pakai punya Bunike. Nah, ini termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan.
Beni sangat ingin memenangkan lomba mewarnai. Kemenangan ini akan membuatnya merasa bangga. Lalu kebutuhan aktualisasi diri. Melalui lomba mewarnai, Beni ingin menunjukkan kemampuan menggambarnya dan mengekspresikan kreativitasnya. Nah, ini lalu bab yang keenam, restitusi. Posisi kontrol guru ada 5. Tadi sebenarnya sudah sedikit diungkap sama Bu Rana. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Ini ada kasus ya, atau ada video yang menceritakan 5 posisi kontrol tersebut. Boleh dikeraskan bunyinya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Boleh di Posisi manajer adalah posisi kontrol. Terima kasih sekali. Dari video barusan yang kita lihat bersama-sama, 5 posisi kontrol itu ada penghukum, teman, pemantau, manajer, dan merasa bersalah. Urutannya tadi ya, merasa bersalah. Urutan pertama, mohon maaf. Nah, dari kelima itu kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kira-kira yang nomor 1 itu yang membuat merasa bersalah itu kalau diterapkan ke anak kita, ke siswa kita, bagus tidak, Bapak Ibu? Tidak ya? Ya, termasuknya itu merasa bersalah itu kayak membuat anak terpojok. Nah, ini termasuknya tidak boleh. Selanjutnya menghukum. Tadi dipanggil Naren, langsung disuruh putar lapangan. Ini juga tidak boleh. Posisi kontrol ini juga tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai guru dan orang tua. Selanjutnya teman. Nah, teman ini meskipun kelihatannya akrab, ternyata teman ini juga tidak diperbolehkan, ya Bu. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Ini tidak boleh karena antara siswa dengan murid itu ada batasannya. Biasanya kalau yang sudah sebagai teman itu nanti siswa itu kayak ada sedikit kurang ajar. Ya, ada sedikit kurang ajar. Misalnya bapak aja. Seperti itu. Misalnya ini contoh di kelas 3. Begitu saja. Karena saya dan siswa di situ seperti teman, akhirnya siswa itu kayak tidak ada batasan. Nah, ini yang manajer dan pemantau dan manajer, mohon maaf. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sangat kita perlukan saat kita menghadapi siswa atau anak kita. Contohnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Jadi anak merasa termotivasi. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dikembalikan kepada siswa. Nanti siswanya juga akan berpikir, oh iya ya, oh ini salah, oh ini benar, oh ini tidak. Terima kasih. Next Bu. Ini saya sedikit cepat ya, bukannya sudah siang juga, kasihan Bapak Ibu. Posisi kontrol guru di sini ada motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Ini yang identitas gagal, penghukum dan pembuat
gagal. Lalu identitas sukses atau berhasil yaitu menjadi teman atau pemantau. Teman juga tadi sedikit berjarak. Nanti biasanya itu tadi yang saya bilang tadi, kadang siswa menjadi tidak ada batasan atau sedikit kurang ajar. Lalu identitas berhasil selanjutnya tidak memakai kacamata, menghargai diri sendiri. Contoh guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Mohon maaf, yang dari belakang kelihatan saya tidak. Menyindir ini tidak boleh. Terus membuat rasa bersalah, mengatakan seharusnya ibu kecewa kayak tadi yang di video ini. Ini sebenarnya posisi kontrol ini tadi di video sudah terwakilkan, kita next saja Bu. Ini ada kasus yang pertama, hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Pertanyaan dari saya, kira-kira posisi kontrol di sini yang merasa teman yang kalimat mana? Ada tidak? Ya. Ibu santai aja nih kan. Tadi ada batasan, tidak ada batasan antara guru dan siswa. Terus posisi kontrol yang lainnya, kira-kira ada tidak kegiatan membuat merasa bersalah ada tidak? Yang kalimat mana Bu Zati? Oh iya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini salah satu kalimat salah satu kalimat apa Bu tadi? Merasa bersalah. Lanjut Bu. Kasus 2 next saja Bu, Bapak. Panjang sekali soalnya kasus 2. Yang terakhir segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nanti kita bahas next Bu. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contohnya kalimatnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini guru memvalidasi. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak langsung kita menghukum ya. Kamu. Ini tidak boleh menghakim, tidak boleh. Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi contohnya di kelas 3. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, apakah ini
tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini biasanya keadaan ini anak kita dudukkan. Kita tatap muka langsung dengan anak tersebut. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tidak semua yang dilakukan siswa kita itu salah, ya. Maksudnya salah 100%. Misalnya ada dua anak berantem itu kadang meskipun yang satu ternyata yang berkelahi itu atau yang memukul itu ternyata lebih diejek. Nah, ini kadang kita sebagai orang tua dan sebagai guru harus melihat dari dua posisi itu. Kita sebagai guru juga tidak boleh menyalahkan salah satunya atau berat sebelah, itu tidak boleh. Lanjut Bu. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau guru keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah sikapmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ini menanyakan keyakinan anak tersebut. Nah, ini foto saat praktek segitiga restitusi di kelas 1 Bu Ratna dengan Mauza dan Mas Abbas, ya. Foto saat praktek segitiga restitusi di kelas 3. Ini kemarin saya dengan Mbak Nadia. Kasusnya dia membawa HP dan Nadia itu mempunyai YouTube yang meminta teman satu kelasnya subscribe. Ya. Jadi di situ Mbak Nadia mengganggu temannya. Lalu ini ada Mbak Syakila dan Mbak Akila. Ini saya dua ini kadang kolak-kolik namanya, mohon maaf. Nah, ini kasusnya mereka tarik-tarikan kerudung. Nah, ternyata saling mengejek. Ini contoh. Mungkin Bu Rana mau menerangkan yang buatan gitu. Monggo Bu. Nah, terima kasih sekali. Berarti saya sudah selesai nih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ini sudah mengganggu waktunya. Saya serahkan ke Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah serangkaian acara diseminasi pada jam hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru sebagai guru dan juga sebagai orang tua. Saya dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyampaikan masih banyak kekurangan. Ya, ini masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.